Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ma'ruf, mahasiswa semester 5 jurusan Peternakan UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi rumput gajah. Untuk taksonominya, kingdomnya itu Planta, subkingdom Trasheobionta, superdivisi Spermatophia, divisi Pagnolophia, kelas Liliopsida, subkelas Pomelianida, ordo Wales, famili Quateas, genus Pensitum, spesies Pensitum purpureum. Selanjutnya, morfologi dari tanaman rumput gajah. Untuk morfologi yang pertama, yaitu akar. Rumput gajah ini memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang merayap di bagian permukaan tanah. Bagian akar tersebut merayap, maksudnya adalah membentuk jalinan di permukaan tanah dengan cara menutup tanah, sehingga dapat menahan adanya erosi, bisa dikatakan secara mudah. Untuk morfologi selanjutnya, dari batang. Rumput gajah ini hampir sama dengan tanaman tebu. Tubuhnya sangat tegak, mencapai 2 meter, di mana batangnya bulat, berkayu, dan berdiameter lebih dari 3 cm. Nah, selain itu, luasnya terdiri dari 20 ruas atau buku di mana batang rumput gajah ini memiliki perisai daun yang berbulu dan menutupi batang. Untuk morfologi selanjutnya yaitu daun. Rumput gajah ini memiliki pelepah daun disertai dengan bagian layanan daun. Panjang rumput gajah tidak terlalu besar, yaitu 16 hingga 90 cm, dengan lebar kira-kira 8 hingga 35 mm. Untuk morfologi selanjutnya pada bunga. Bunga dari tanaman rumput gajah memiliki perbungaan majemuk, disertai dengan bentuk yang berkelompok atau soliter, di mana salah satunya pasti fertile. Nah, untuk produktivitas rumput gajah, untuk satu kali panen, rumput gajah itu mencapai 2 kilo per rumput. Panennya itu 60 hari per 2 bulan. Satu rumpun 2 kilo per 2 bulan. Jadi, satu rumpun 12 kilo per rumpun per tahun. Untuk kandungan nutrisi dari rumput gajah terdiri atas bahan kering BK-nya 9,9%, protein kasar atau PK 10,2%, lemak kasar atau LK 1,6%, serat kasar atau SK 34,2%, untuk abu 11,7%, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BTN 42,3%. Kelebihan dari rumput gajah yaitu memiliki produktivitas yang tinggi, yakni mencapai 200 sampai 250 ton per hektar. Selanjutnya, mampu beradaptasi di berbagai macam tanah, merupakan tumbuhan perennial, nilai gizinya tinggi dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Sedangkan kekurangan dari rumput gajah diantaranya tidak tahan hidup di daerah hujan yang terus-menerus, dan rumput gajah juga tidak menyukai tanah yang kurang baik drainasenya. Selanjutnya kita akan mewawancarai
mewawancarai yang memiliki budidaya rumput gajah. Yuk kita langsung wawancara kepada beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini yang punya Mas Dwi ya, budidaya rumput gajah. alhamdulillah. Ya, Nah, di sini kedatangan kami ingin mewawancarai kepada Mas Tahyan selaku budidaya rumput gajah ini. Untuk tanahnya ini, untuk mengolah ini bagaimana, Pak? pengalaman tanah. Bagaimana kita saya menggunakan asam. Jika asamnya tinggi, rumput ini tidak akan subur. Jadi solusinya kita bakar atau kita Nah, untuk selanjutnya ini jarak per rumput ini berapa jaraknya, Pak? untuk 60 cm. Antara ini kan jaraknya 60 cm. Untuk perawatan ini paling mudah, cuman kita menghilangkan liar. Selain ini kita hilangkan saja. Setelah itu kalau kita punya modal, kasih kita urea atau NPK, cair atau tidak cair, kita kasih saja. Untuk selanjutnya yaitu tanaman legum. Di sini saya mengambil contoh tanaman legum yaitu pohon gamal. Pohon gamal memiliki klasifikasi yang pertama kingdomnya yaitu plantae, subkingdom Viridiplantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Embryophyta, divisi Trachyophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, superordo Osanae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Gliricidiacum, spesies Gliricia spium. Untuk morfologinya, yang pertama dari batang. Batang tanaman gamal ada yang tunggal dan bercabang, tetapi jarang yang menyemak, serta tingginya bisa mencapai 2-15 meter. Batang tumbuh tegak. Diameter pangkal batang kira-kira 5-30 cm. Kulit batang berwarna coklat keabu-abuan dengan alur-alur kecil pada batang yang sudah tua. Untuk morfologi yang selanjutnya, daun. Untuk daun tanaman gamal menyirip ganjil. Helai daun berbentuk oval dan berhadap-hadapan dengan panjang sekitar 4-8 cm. Terdiri dari 7-17 helai daun. Ujung daun meruncing dan jarang yang bulat. Panjang daun 19-30 cm. Semakin ke ujung, daun semakin kecil. Panjang tangkai daun sekitar 30 cm dengan lebar 5-20 cm. Anak daun 7-17 pasang yang terletak berhadap atau hampir berhadapan, berbentuk jorong atau laset. Helai anak daun gundul, tipis, hijau di atas dan keputih-putihan di bagian bawahnya. Morfologi yang selanjutnya, bunga. Bunga gamal berwarna merah, mudah cerah sampai kemerahan. Biasanya dengan titik kuning pucat menyebar di dasar kelopak standar dan panjang 2,5-15 cm. Susunan bunga tegak, bunga membentuk kelopak. Tangkai pada batang muda dan tua. Kelopak berbentuk bulat dan hampir tegak, berukuran 15-20 mm dengan lebar 4-7 mm. Karangan bunga berupa
mulai yang berisi 25 sampai 50 kuntum dengan panjang sekitar 5 sampai 12 cm. Mahkota bunganya berwarna putih ungu dan 10 helai benang sari yang berwarna putih. Untuk buahnya, buah gamal adalah buah polong berwarna hijau dan kuning coklat muda ketika tua. Panjang, buah polong berbiji 3 sampai 8 butir, berbentuk pipih, memanjang dan berwarna hijau dan kekuning dan akhirnya coklat kehitaman. Untuk produktivitas pohon gamal, untuk satu dahannya itu 1 kilo. Untuk satu pohon kira-kira 6 dahan, berarti 6 kilo sekali panen. Jadi satu pohon itu panennya 4 bulan. Untuk satu rumpun 6 kilo per 4 bulan. Jadi satu rumpun 18 kilo per tahun per rumpun. Untuk selanjutnya yaitu kandungan nutrisi yang terdapat pada tanaman gamal. Yang pertama yaitu kadar protein 25,7%, serat kasar 13,3%, abu 8,4%, dan BTN 4,0%. Untuk kelebihan dari tanaman gamal yaitu dapat menyembuhkan penyakit kulit. 2. Mengobati sakit kulit. Yang ketiga, dapat menghilangkan flek hitam. Yang keempat, mengobati sakit mata. Dan yang kelima, dapat menambah asupan mineral dan vitamin. Selanjutnya untuk budidaya tanaman gamal. Untuk budidaya, lahan yang akan digunakan untuk menanam gamal sebaiknya berada pada lokasi yang memiliki penyinaran yang cukup. Dan pastikan tanah pH-nya tidak di bawah 6. Setelah itu, gemburkan tanah dan bolak-balikkan dengan menggunakan cangkul. Sekaligus diberi pupuk dasar berupa pupuk kandang. Dan buatlah gundukan dan lubang tanam berukuran sekitar 10 x 10 cm dengan jarak per lubang 50 cm sampai 200 cm. Untuk penanaman, lepaskan polybag bibit gamal dengan hati-hati agar media dan perakarnya tidak rusak. Dan masukkan bibit pada lubang tanam yang telah disiapkan sebelumnya, lalu tutup kemudian dengan media tanam berupa campuran tanah, pupuk kandang atau kompos. Untuk perawatannya sendiri dan panennya gamal. Untuk perawatannya, lakukan penyiraman secara rutin, yaitu setiap 2-3 kali sehari agar nutrisi tanaman gamal terpenuhi. Lakukan pemupukan. Pemupukan tersebut dilakukan setiap 2-3 minggu sekali bersamaan dengan pemupukan. Lakukan pula penyiangan pada gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang tumbuh di sekitar tanaman gamal. Ketika musim panas dan sinar matahari dirasa cukup terik, lakukan pengguguran daun guna mengurangi penguapan. Pemanenan dapat dilakukan saat daun tanaman gamal berumur 3-4 bulan setelah tanam. Cara pemberian pada ternak. Di sini saya menggunakan sistem penjajahan. Sistem penjajahan tersebut menggunakan alat manual seperti yang bisa kita lihat. Saya menggunakan parang karena tidak ada alat modern seperti mesin pencacah. Maka di sini saya menggunakan parang. Kemudian kita cacah hingga rumput dan legum ini berbentuk kecil-kecil. Kemudian sudah terbentuk kecil-kecil, maka kita langsung memberikannya kepada ternak. Mengapa harus berbentuk kecil? Karena ternak ini agar mudah memakan dan mencerna setiap
pakan ini.